Ruang lingkup teori akuntansi. Akuntansi sebagai realitas ekonomi saat ini yaitu, akuntansi dianggap dapat memberikan realitas ekonomi perusahaan pada saat ini. Laporan akuntansi dianggap menggambarkan situasi ekonomi perusahaan pada saat sekarang, sehingga mestinya sistem akuntansi harus menggunakan harga saat ini atau current value. Sifat-sifat akuntansi. Sifat-sifat akuntansi terdiri atas akuntansi sebagai ideologi, yaitu menganggap akuntansi sebagai alat legitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis. Akuntansi sebagai bahasa, yaitu berbicara, berkomunikasi tentang organisasi yang dilaporkannya. Akuntansi sebagai catatan historis, yaitu akuntansi telah dianggap sebagai wahana untuk memberikan gambaran sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukan dengan lingkungannya pada masa lalu. Akuntansi sebagai realitas ekonomi. Realitas ekonomi saat ini yaitu akuntansi dianggap dapat memberikan realitas ekonomi perusahaan pada saat ini. Siklus-siklus akuntansi. Bisa dilihat teman-teman di gambar, yaitu ada transaksi atau bukti. Transaksi adalah setiap kejadian yang mengubah posisi keuangan, harta, uang, dan modal, dan hasil usaha suatu perusahaan. Setiap transaksi harus memiliki bukti transaksi atau disebut evidence. Buku harian jurnal. Buku transaksi dicatat secara kronologis dalam buku harian sekalian dilakukan penggolongan dengan mengelompokkan pada perkiraan debit atau kredit. Jika perusahaan hanya memiliki satu jenis jurnal, maka disebut jurnal umum, di mana semua transaksi dimasukkan ke satu buku saja. Buku besar, ledger. Buku besar merupakan tempat menampung seluruh transaksi yang telah diklasifikasikan melalui jurnal. Seluruh jurnal dimasukkan dalam ke buku besar dengan cara memindahkan buku jurnal atau posting ke buku besar. Neraca lajur digunakan untuk menyusun laporan keuangan, berfungsi untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan ada 3 diantaranya. Dasar neraca yaitu menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu tanggal tertentu. Perhitungan laba rugi yaitu yang menggambarkan jumlah hasil biaya dan laba atau rugi perusahaan pada periode tertentu. Laporan arus kas yaitu yang memuat sumber dan penggunaan kas perusahaan selama satu periode. Laporan keuangan diantaranya daftar laba ditahan, daftar perubahan modal, daftar perhitungan harga pokok. Laporan neraca dikatakan sebagai laporan yang menggambarkan masa kini. Laba rugi menggambarkan keadaan masa lalu, dan laporan perubahan dana atau kas menggambarkan keadaan yang akan datang. Baik teman-teman, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Teori akuntansi. Teori adalah suatu susunan yang saling berkaitan tentang hipotesis, konsep, dan prinsip yang membentuk kesimpulan acuan untuk bidang akuntansi. Pengertian teori akuntansi adalah kristalisasi fenomena yang dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disimpulkan dari fenomena interaksi bisnis entities dan pemakai laporan keuangan. Konsep-konsep teoritis akuntansi. Konsep teori akuntansi adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, juga berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan sifat entitas akuntansi yang beroperasi dalam ekonomi bebas yang dikarakteristikan oleh kepemilikan pribadi atas kekayaan. Di antaranya yang pertama, teori proprietary atau kepemilikan. Rumusnya yaitu aset dikurang utang sama dengan ekuitas pemilik. Yang kedua yaitu ada teori entitas. Teori entitas memandang entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menyediakan modal pada entitas. Unit bisnis bukan pemilik merupakan pusat kepentingan akuntansi. Unit bisnis memiliki sumber daya perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pemilik maupun kreditor. Menurut teori ini, persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan ekuitas aset sama dengan utang ditambah ekuitas pemegang saham. Aset adalah pertumbuhan hak perusahaan, ekuitas adalah sumber aset dan terdiri dari utang dan ekuitas pemegang saham. Yang ketiga, teori dana dalam teori dana. Dasar akuntansi bukan teori proprietary maupun teori entitas, tetapi kelompok aset, kewajiban, dan restriksi terkait atau disebut dana yang mengatur pengguna aset. Jadi, teori dana memandang unit bisnis terdiri atas sumber daya. Persamaan akuntansinya adalah
Aset sama dengan restriksi aset. Prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi menurut APB Statement nomor 4 yaitu yang pertama ada kesatuan usaha sebagai fokus akuntansi atau accounting entity. Yang kedua ada kontinuitas usaha atau going concern. Yang ketiga pengukuran aktiva dan pasiva unit usaha atau measurement of economic result and obligation. Yang keempat laporan berdasarkan periode waktu atau time period. Yang kelima yaitu ada pengukuran dalam satuan moneter atau measurement in term of money. Yang keenam asas himpun atau accrual. Yang ketujuh harga pertukaran atau jual beli atau exchange price. Yang kedelapan ada angka atau jumlah rupiah pendekatan approximation atau kebijakan atau judgment. Yang kesembilan ada informasi keuangan umum atau general purpose financial information. Yang ke-10 ada laporan keuangan saling berkaitan atau fundamentally related financial statement. Yang ke-11 mementingkan substansi dari bentuk luar atau yuridis substance over form. Yang terakhir ada materialitas atau materiality. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.